kita beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Mari kita menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Fokuskan hati kepada Tuhan. Saat ini kita mau memuji menyembah nama Tuhan. Mari kita mengambil waktu 5 menit untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kami akan tetap selalu cinta akan Engkau ya Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, aku mau cinta Yesus selama. Ini pengakuan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
kami akan tetap cinta akan Engkau Tuhan. Kami percaya ketika kami mengasihi Engkau, Tuhan terlebih dulu mengasihi kami ya Tuhan. Ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan pimpin ibadah kami ini Tuhan. Biar apa yang kami buat pada sore hari ini benar-benar memuliakan nama Tuhan. Benar-benar mengagungkan nama Tuhan. Benar-benar meninggikan nama Tuhan. Tuhan, seluruh rangkaian ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengambil otoritas, Tuhan yang bertindak. Apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, terjadilah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di saat kami beribadah, kuasa kegelapan tidak tinggal dia mengganggu konsentrasi kami. Kami bersatu hati, kami usir, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Bebaskan hati kami untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan memuji-muji nama Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan. Kita berdiri supaya kita bergerak bebas untuk memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. sobatku yang setia. Karena Tuhanlah sobat kita yang setia, Bapak Saudara. Dia takkan pernah tinggalkan kita di saat kita susah ataupun senang. Dia selalu ada untuk kita. Oleh sebab itu kita bersorak-sorai memuji meninggikan nama Tuhan dengan pujian ini.
silakan duduk. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, kesempatan diberikan kepada kita untuk bersaksi. Kalau tidak ada, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan lah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, menuntun setiap langkah kita ke jalan yang benar. Kita siapkan hati kita angkat satu pujian yang mengatakan, serahkanlah hidupmu padanya. Sebab di dalam nama Yesus ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Sungguh-sungguh katakan, serahkanlah hidupmu padanya. Hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam nama Yesus ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Yesus sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, berseru pada Yesus. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Yesus sanggup menolongmu. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan firman. Berserah pada Yesus. Percayalah Yesus sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bisa berkumpul bersama-sama di Maluan. Kami percaya semua karena anugerah, tuntunan, dan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami sudah memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Kami percaya Roh Allah bertahta di tempat ini, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah di surga. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu yang memiliki kebenaran firman-Mu. Biarlah
segala firman yang keluar dari mulut hamba berasal daripada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Bapa di surga. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Baik, shalom. Shalom. Mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Di sana firman Tuhan berikutnya mengatakan nasihat supaya bertekun dalam iman. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian mengikutinya dalam Alkitab kita masing-masing. Ayat 13, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ayat 19, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Yang ke-17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya mengambil tema yaitu nasihat supaya bertekun dalam iman. Kalau kita membaca Ibrani ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-29, Ibrani ini, Rasul Paulus mengingatkan atau menasihati orang-orang Ibrani supaya tetap hidup dan bertekun dalam iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Kristus Yesus. Nah, mari kita lihat ada beberapa hal supaya bertekun dalam iman. Yang pertama, pada ayat yang ke-13 bisa dikatakan, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Yang pertama, hal bertekun dalam iman supaya kita tetap bertekun dalam iman. Yang pertama, tetap dalam jalurnya Tuhan. Dalam kehidupan kita hari lepas hari pasti menemukan adanya kepincangan rohani kita, yaitu mungkin dalam kepincangan rumah tangga, contoh hal keuangan, suami istri bekerja mencari yang berkat Tuhan. Nah, dalam hal ini mungkin ada mengalami kepincangan. Demikian juga ketika kita dalam rohani kita mencari Tuhan, jangan kita mencari setengah-setengah, tapi kita harus mencari sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan pun akan setia dan selalu menepati janjinya kepada kita, semua orang yang selalu percaya kepada Tuhan. Nah, dalam bacaan ini menuliskan bahwa Rasul Paulus, dia ingin supaya jemaat-jemaat di Ibrani ini mereka selalu terus tekun dalam iman percayanya, mereka selalu terus tekun dalam jalurnya Tuhan, mereka selalu terus datang mencari Tuhan.
dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Supaya apa? Supaya mereka jangan dianggap seperti orang-orang yang meninggalkan Tuhan, tapi mereka yang selalu taat dan bertekun kepada Tuhan, karena mereka mengikuti jauh yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus mengikuti teladannya, yaitu seperti Bapa memberikan mandat kepada Tuhan Yesus untuk turun ke surga. Dia menyelesaikan mandat itu sampai dia harus terpaku di kayu salib. Dia mengerjakan semuanya itu sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dia tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tapi dia tetap terus melakukan hal yang Bapaknya perintahkan. Oleh sebab itu kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita kerjakan apa yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan, supaya kita tetap jalan lurus, rata, dan selalu mendapatkan berkat dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita bertekun dalam iman. Yang kedua, ayat yang ke-14 di sana dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Yang kedua, bertekun dalam iman, yaitu hidup damai dan kejarlah kekudusan. Di akhir zaman ini banyak sekali orang yang tidak hidup dalam damai. Kita bisa melihat saat ini di televisi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di televisi kita bisa melihat bahwa sampai saat ini ada kasus yang belum terselesaikan. Mereka tidak hidup dalam damai. Mungkin yang melakukan kejahatan itu, dia mungkin tidak hidup dalam damai. Bahkan dia tidak hidup dalam kekudusannya Tuhan. Nah, kenapa orang tidak mau hidup dalam damai? Yang pertama, dia tidak mau kalah dengan orang lain. Ketika istri melihat tetangga sebelah, tetangga beli TV baru, langsung dia korek suami, Pak, lihat itu, suami kita sudah beli TV baru. Kita kapan, Pak? Kita kapan? Suaminya pun tidak damai. Dengan hal ini suaminya pun akan hilang kekudusannya. Dia pasti bisa korupsi. Dengan di kantornya dia bisa korupsi karena ingin memuaskan hasrat daripada istrinya untuk membeli. Apalagi besok istrinya melihat kulkas lagi dibeli tetangganya, semakin hari semakin menggebu. Dia bilang, saya tidak mau kalah dengan tetangga saya. Begitu juga suami bilang, coba istri saya lebih cantik daripada istri itu. Nah, ini hal-hal begini yang terjadi dalam kehidupan akhir-akhir zaman ini. Banyak orang yang selalu melihat suatu kelebihan daripada orang itu, dia bilang, aku mau lebih daripada dia. Tetapi ini namanya dikatakan bahwa kita tidak mau kalah dengan orang lain. Kita mau lebih dari orang lain. Nah, Tuhan Yesus, dia mengajarkan kepada kita untuk apa? Yang pertama adalah kasih. Tidak perlu dengan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Kalau orang yang tidak mau kalah dengan orang lain, berarti dia tidak punya yang buah roh ke-9, yaitu penguasaan diri dan juga kasihnya mulai pudar kepada Tuhan. Ketika kita melihat hal yang itu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus apa? Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Siapa tahu mungkin dia bisa mengeluarkan semua hal-hal itu dengan cara yang tidak baik. Mungkin
suaminya korupsi atau mana-mana, yang itu kita mengucap syukur. Apa yang ada pada kita, itu yang kita ucap syukur kepada Tuhan. Dengan mengucap syukur, pasti Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Seperti Tuhan berkata kepada murid-muridnya, apa yang ada padamu? Berkata, Guru, kami hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tuhan berkata, bawa kemari. Di situ dia mengucap syukur. Dengan mengucap syukur, hasilnya 5.000 orang bisa makan. Itu belum terhitung anak-anak dan laki-laki, perempuan. Situ belum terhitung dengan anak-anaknya dan istrinya, belum terhitung. Hanya terhitung laki-laki 5.000 orang. Hasilnya dan sisanya 12 bakul penuh. Dengan cara mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau tidak mengucap syukur berarti dalam rumah tangga pasti ada cekcok terjadi dalam keluarga. Tetapi dengan mengucap syukur, segala sesuatu akan aman dan damai dalam rumah tangga. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang terbuka, mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Berarti segala sesuatu yang Tuhan berikan, hal yang tidak baik atau hal yang mungkin kita merasa bahwa aduh saya begini-begini, tapi itulah yang harus kita mengucap syukur. Tuhan akan menggantikan semuanya dengan sukacita yang daripada Tuhan. Yang ketiga, supaya kita bertekun dalam iman, ayat yang ke-15 sana dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Yang ketiga, supaya kita bertekun dalam iman, yang ketiga, hidup semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Hidup semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Rasul Paulus dia menasihatkan kepada jemaat atau orang Ibrani supaya jangan menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi harus lebih dekat lagi kepada Tuhan, supaya mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan berarti tidak ada yang membuat celah, tapi kita harus hidup bertekun terus dengan Tuhan. Kita harus terus mencari wajah Tuhan. Setiap pagi bangun, berdoa, memuji Tuhan. Dengan waktu kita yang ada, kita membaca firman Tuhan. Kita hidup tekun dan intim kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak hal yang akan terjadi di akhir zaman ini. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, banyak goncangan-goncangan yang terjadi di akhir zaman ini. Karena iblis, dia pun tidak tinggal diam. Dia akan melakukan berbagai cara supaya kita pun akan terpelecok dan masuk ke dalam jeratnya. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa kita harus memiliki iman yang teguh supaya kita bisa menangkal setiap serangan-serangan iblis itu, yaitu dengan cara apa kita hidup bergaul dengan Tuhan. Ada suatu kesaksian ketika kemarin kami mau mengantarkan surat, sudah kami mau jalan, kami bilang tunggu dulu, tapi tidak tahu mungkin
Benar kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mau mengantar surat ke perusahaan sini. Begitu kami persiapkan diri, kami mengantarkannya. Tiba-tiba kayak macam ada yang menghalang gitu. Dan kami berdoa lagi pada Tuhan. Tuhan, kami mau melangkah. Sebenarnya kami mulai berjalan. Kami berjalan dengan hati yang, wah, ini bisa bertemu dengan ibu-ibu di sini semua. Kami menghubungi Ibu Mama Yos. Mama Yos bilang, oke Pak, datang aja, nanti kita coba ke sana. Kami ke sana. Begitu kami ke sana, kami ada bertemu dengan Joshua. Joshua bilang, Pak General Manager ya, mau ketemu dengan Bapak Pendeta. Oke, kami langsung ke sana. Dan ke sana pun dia sambut dengan begitu luar biasa. Bahkan hal yang paling luar biasa, kami harus berdoa dengan Bapak Jenderal itu. Itu hal yang paling luar biasa. Kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka sesuatu jalan yang kita lihat tertutup itu, pasti Tuhan dia akan buka. Ketika kita minta kepada Tuhan, tolonglah kami pada hari ini. Dan Tuhan pun menolong. Dan perjalanan kami pun sungguh sangat luar biasa. Jadi pulang kami bersuka cita. Tuhan membuka jalan dan semua berjalan dengan baik. Karena kami adalah orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Nah, ketika kita melangkah maju, jangan kita melihat ke belakang. Kalau kita melihat ke belakang, wah, pasti ada ribuan hal yang begitu menyakitkan. Tapi kalau kita pandang kepada Yesus Kristus, Dia akan membukakan jalan yang terbaik bagi kita. Rasul Paulus terus mengingatkan kepada jemaat di Ibrani ini, orang Ibrani ini, supaya mereka terus bertekun dalam iman mereka. Mereka terus selalu mencari Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Karena apa? Karena jalan satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada di jalan lain manapun. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Oleh sebab itu, kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, mari kita terus hidup bergaul dengan Tuhan. Kita terus hidup mencari wajah Tuhan setiap waktu. Dan kita terus berharap kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berharap pada Tuhan, maka Tuhan pun akan melihat kapan akan berharap kita mengalirkan kekuatan kita. Tuhan bilang, silakan, coba kekuatan kau mampu tidak. Ternyata kita tidak mampu, seperti Esau. Dia tidak mau hal yang istimewa, tapi dia mau hal yang menyenangkan hatinya, yaitu sepiring kacang merah. Akibatnya dia jauh dari Tuhan. Akibatnya dia tidak mendapatkan hal yang istimewa, yaitu hak kesulungan. Yakoblah yang mendapatkan itu. Jadi mari kita yang percaya kepada Tuhan, kita tetap terus berjalan dengan Tuhan, kita tetap terus beriman kepada Tuhan, tetap terus mencari wajah Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Nanti gua harus berdoa untuk firman Tuhan sekaligus bersamanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami.
Lebih khusus sore hari ini ya Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang begitu indah hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Firman-Mu yang adalah terang dan jalan bagi kehidupan kami, dan firman yang adalah Engkau sendiri Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, segala pengajaran yang luar biasa pada sore hari ini yang mengajarkan kepada kami Tuhan untuk senantiasa kami bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa yang Kau mengajari kami Tuhan, menuntun kami. Dan setiap pembacaan firman-Mu yang telah kami baca, yang merenungkan dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku dalam firman-Mu, sehingga menjadikan kami bejana-Mu yang indah untuk hormat kemuliaan-Mu, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui kehidupan kami. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan berkati, tambahkan hikmat, kemampuan, pewahyuan. Nah, biarlah Roh Kudus Kau memakai hamba-Mu lebih lagi dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui pemberitaan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Bila firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang paling subur, kami berdoa untuk dibungkuskan dengan darah-Mu. Jangan biarkan firman-Mu dicuri oleh kuasa kegelapan Tuhan, tapi firman-Mu berakar kuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan memberi dengan sukacita ya Bapa. Kami percaya Tuhan, apa yang kami berikan Tuhan berkati, dan Tuhan limpahkan untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.